Saya yakin melihat perdebatan antara kuasa hukum dari pasangan 02 dengan 03, Pak Marwara sebagai mantan Hakim MK juga punya penilaian tadi mengenai pengajuan bukti dan sebagainya, mengomentari proses persidangan yang sudah berlangsung. Pak Marwara. Ya, jadi saya pelaku sejarah dulu, jadi saya punya pendirian tersendiri. Yang kedua, saya memiliki pendidikan juga di bidang konstitusi yang sedikit bersifat komparatif kan. Oleh karena itu, kalau misalnya saya mendengar Pak Martin tadi, dia sudah menyebutkan barangkali pandangan yang khas lah dari pasangan calon nomor 2 kan, paslon nomor 2 itu, di mana dikatakan ini proses tidak boleh dibawa kepada Mahkamah Konstitusi, mereka hanya hasil. Tetapi ada satu pertanyaan yang penting bagi seluruh lawyer di seluruh dunia, termasuk kalaupun sudah diserahkan suatu kewenangan terhadap satu lembaga, saya akan selalu mempertanyakan, bolehkah misalnya juga satu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap termasuk putusan MA bertentangan dengan konstitusi? Jawabannya pasti tidak. Oleh karena itu kalau ada proses dikatakan diserahkan dan pelaksanaan berdasarkan pasal 6 itu di dalam undang-undang, Bawaslu, KPU, penyelenggara dalam proses itu, maka setiap putusan mereka juga adalah putusan yang tunduk kepada pengawasan. Prinsip konstitusi kita adalah check and balance secara vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu kalau bisa dijamin semua penyelenggaraan di dalam proses itu, baik Bawaslu maupun KPU telah menyelenggarakan dan mengambil keputusan-keputusan yang benar-benar sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku, itu tentu tidak bisa lagi kita permasalahkan. Tetapi kalau tidak, maka MK sebagai pengawal konstitusi pasti tidak membenarkan itu. Karena dalil di dimanapun termasuk kimia, proses pasti menentukan hasil. Kalau proses buruk, hasil pasti buruk. Kalau proses salah, hasil pasti salah. Jadi jangan dilihat dalam angka kuantitatifnya, tetapi dia adalah kualitatifnya. Kalau misalnya putusan MK nomor 90 dilaksanakan dalam satu proses, menjadi persoalan apakah itu sah menurut hukum itu kan. Apakah kemudian boleh dinilai oleh MK sebagai pengawal terakhir, dia boleh menilai. Oleh karena itu tidak boleh dilepaskan dan tidak boleh ada kewenangan yang dilaksanakan bahwa dia tidak tunduk kepada konstitusi. Dan itu tugas MK sebagai the final atau the last bastion. Oleh karena itu saya melihatnya bahwa proses dan hasil yang selalu dipermasalahkan sebagai dua kamar yang berbeda, tidak mungkin ada proses dan hasil itu merupakan bukan hasil dari satu kamar nantinya. Nah, dalam hal ini jangan kagetlah bahwa saya mungkin karena pengalaman yang lalu, kita tidak bisa memperkenankan suatu proses penggunaan kewenangan secara salah akan disahkan di tingkat akhir dan tidak bisa dibiarkan. Nah, itu salah satu pendirian. Saya tidak mengatakan bahwa ini sudah terjadi demikian nantinya, tetapi jangan ada satu asumsi atau presumpsi bahwa memang tidak boleh MK masuk di situ. Sebagai pengawal konstitusi, dia harus menjamin bahwa seluruh kepentingan umum dalam soal kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, bahwa rakyat yang menentukan itu harus dijaga. Semua kekuasaan, kalau di dalam konstitusi Amerika dibentuk dulu, kalau sekiranya rakyat itu malaikat, pemerintah nggak perlu. Kalau pejabat-pejabat juga malaikat, pengawasan tak perlu. Tapi semua ini kan, apakah KPU, Bawaslu, dan semua penyelenggara juga manusia biasa, kan bukan malaikat. Kalau tidak bisa diawasi pada tingkat terakhir, maka konstitusi akan tidak bisa melaksanakan fungsinya sebagai hukum tertinggi. Sebelum ke Mas Agung, ke Bang Martin terlebih dahulu, karena disampaikan Pak Marwara menyanggah apa yang disampaikan oleh Bang Martin. Silakan Bang. Jadi begini ya, dalam prakteknya memang ada sesuatu hal yang memungkinkan itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi andai kata sengketa terkait proses ini nanti diperiksa dan juga ingin coba diadili gitu ya. Yang jadi soal sekarang kan apakah pembuktiannya cukup atau tidak untuk membuktikan terjadinya kecurangan dalam proses yang secara terstruktur masif gitu ya dan sistematis. Nah sayangnya dari yang dihadirkan baik bukti surat, saksi maupun ahli, kami melihat itu tidak dapat membuktikan dari dalil-dalil pemohon.
Lalu yang berikutnya terkait tadi ranah Bawaslu, ya, terkait proses ini dan petun ya. Ini kan kalau kita lihat dari penggalian keterangan dari 3 hakim MK pada saat persidangan mengatakan ini Bawaslu jangan sampai pasif ya, aktif. Dan akhirnya Bawaslu aktif. Diberikan semua bukti-bukti terkait hasil putusan ataupun hasil pelanggaran ataupun rekomendasi terkait hal-hal yang didalilkan baik pemohon 1 maupun pemohon 2. Jadi itu semua sifatnya terkait pembagian bansos, adanya penggunaan PJ sudah dijawab satu persatu oleh Bawaslu. Terus mau apa lagi kita? Nah makanya kami sangat optimis bahwa Hakim MK akan berpegang bahwa ya Bawaslu sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar. Lalu tadi terkait pelanggaran putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ya yang dianggap sebagai cacat etik gitu ya karena pelaksanaan peraturan itu tidak dilakukan. Nanti mungkin kita bisa baca dengan benar itu pasal 47 Undang-Undang MK bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku seketika ketika setelah diputus, kecuali dalam putusannya juga itu menegaskan tentang sesuatu hal yang berlaku dalam putusannya. Seperti contoh Omnibus Law, itu kan ada waktu untuk penyesuaian. Kapan undang-undang ini inkonstitusional? Kalau saya tidak salah itu 2 tahun. Kalau dalam 2 tahun tidak diperbaiki akan terjadi yang namanya inkonstitusional itu. Dalam putusan MK nomor 90 itu tidak ada kata-kata seperti itu. Baik. Nah sehingga berlakulah yang disebut dengan azas hukum, saya yakin pasti Bapak Tua saya ini sangat menguasai, lex superiori derogat legi inferiori, hierarki perundang-undangan. Undang-undang yang lebih tinggi itu mengalahkan undang-undang atau peraturan yang lebih rendah. Nah itulah pasal 169 Undang-Undang Pemilu yang sudah berubah secara normanya. Ada tambahan bersyarat bahwa apabila pernah menjabat atau pernah sebagai kepala daerah, seseorang bisa mencalonkan sebagai capres ataupun cawapres. Nah itu dilakukan. Terus apalagi yang mau kita persoalkan? Dan semuanya everybody happy kok. Pak Ganjar happy, Caimin sama Pak Anies happy, Bu Mega juga happy dengan optimis akan menang 1 putaran, dan Mbak Puan juga bulan Juli sempat mengatakan apabila terkait putusan MK itu nanti disetujui, PDIP akan mempertimbangkan. Nah kenapa kok sekarang tiba-tiba hasilnya kehendak rakyat yang 58,9% ini memenangkan Prabowo Gibran sesuai dengan adendum demokrasi ya. Vox Populi, Vox Dei. Kenapa kok sekarang justru kita ini mempersoalkan hal-hal yang sudah berlalu gitu loh. Nah ini kan jadi pertanyaan besar. Makanya kalau saya sih dari dulu ya saya itu selalu dipupuk jiwa kesatria. Siap menang, siap kalah. Yang lain nggak tahu deh. Makasih. Nah, Pak Marwan atau juga Pak Mardir bisa lanjutkan berikan tanggapan, tapi ke Mas Agung terlebih dahulu. Biarkanlah kemudian yang mereka yang ada di ranah hukum mengomentari masalah hukum, tapi masalah politik, Mas Agung. Yang juga dinanti-nantikan adalah apakah kemudian nanti hasil dari putusan MK ini juga berpengaruh terhadap rencana pertemuan dari Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Nah ini kita juga bisa bahas mengenai hal ini. Bagaimana pengaruhnya? Sedikit banyak kita bisa melihat bagaimana gigihnya PDIP ya, dan Ibu Mega sebagai seorang ketua umum memperjuangkan hak-hak demokrasinya ketika memang mereka anggap proses pemilu ataupun pilpres kemarin tidak terlalu ideal seperti itu, sehingga memang ke depan ketika nanti bernegosiasi dengan Pak Prabowo ataupun koalisi Indonesia Maju, maka posisi tawar PDIP ini sangat kuat gitu. Saya siap bersama kalian di koalisi, tapi saya juga siap beroposisi di luar kalian. Nah, kalian mau milih yang mana? Artinya apa? Ketika nanti komunikasi berhubung terjadi, maka PDIP tidak dalam posisi 0 yang saya sampaikan tadi, tapi dalam posisi tawar yang mungkin bisa 1, bisa 10. Karena apa? Mereka menang pileg pertama, yang kedua mereka menunjukkan bagaimana oposisi yang substantif, yang ketiga ada figur Megawati di sana sebagai penjaga, istilahnya penjaga, bukan hanya penjaga partai, tapi penjaga marwah kehormatan demokrasi misalkan. Ketika tadi ada beberapa rekam jejak yang tidak bisa kita hapus, pengalaman dia mengawal demokrasi selama ini. Jadi yang jelas posisi tawarnya sama. Nah artinya apa? Di titik ini saya lihat memang ada kebutuhan yang sangat kuat dari Prabowo Gibran untuk melibatkan Megawati ataupun PDIP di koalisi Indonesia Maju, karena kan ketika PDIP bergabung otomatis hampir 65% parlemen dikuasai. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah apakah Ibu Mega mau bergabung dalam kondisi yang tidak ideal, di mana di sana ada Gibran bersama Pak Jokowi seperti itu. Itu pertanyaan mendasarnya. Nah yang kedua, apakah Prabowo mampu memuju Ibu Megawati yang punya keteguhan hati ya
ketika sudah berprinsip, berkeyakinan itu susah digoyang-goyang sebagaimana politisi lainnya ya yang bisa berubah arah angin, bisa sen kiri kemudian belok ke kanan dan seterusnya dan seterusnya. Ibu Mega ini kan kekeh. Prinsipil orangnya. Baik. Ketika dia mengutip habis gelap terbitlah terang seorang Kartini, itu luar biasa buat saya. Gitu. Ini dalam sekali ini bahasa. Baik, sampai di sini dulu terlebih dahulu Mas Agung. Nanti setelah jeda juga kita akan berikan kesempatan kepada Pak Marwarar, Pak Magdir juga untuk memberikan tanggapan dari apa disampaikan Bang Martin. Sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan dan di segmen ini saya berikan kesempatan kepada Pak Magdir dan juga Pak Marwarar untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Martin tadi. Pak Magdir terlebih dahulu, silakan Pak. Iya, terima kasih Putri ya. Apa yang disampaikan oleh Martin itu tadi banyak hal yang dia quoting ya. Misalnya mengenai soal PKPU, ada kewajiban-kewajiban lain. Jadi tidak orga-ormes itu seperti yang dikatakan gitu. Ada satu proses bahwa keputusan KPU itu harus dikonsultasikan dengan DPR. Ya, itu tidak terjadi, Putri. Ya, itu satu. Kemudian kedua, perubahan-perubahan tentang syarat calon. Ya, meskipun ini tentu teman-teman yang lain akan mengatakan itu post factum. Tetapi mari kita lihat ini secara jernih. Ya. Kan nggak mungkin ketika orang sudah sibuk dengan kampanye, lantas diminta untuk menghentikan proses selanjutnya. Kan nggak mungkin akan terjadi itu. Jadi saya kira sekali lagi ya, kalau kita bicara tentang menang dan kalah, saya kira saya setuju bahwa yang menang harus mengakui kemenangannya dan yang kalah harus mengakui kekalahannya. Tetapi kalau kemenangan dan kekalahan itu karena kejujuran, ya, bukan dengan tipu daya. Ya. Salah satu contoh Putri, saya mau katakan begini, apa pentingnya Presiden Joko Widodo membagikan bansos ke Jawa Tengah selama periode Pilpres itu sampai 10 kali, belum pernah kejadian selama beliau menjadi presiden. Ya. Kemudian ke Jawa Barat sampai 7 kali. Jawa Timur 5 kali. Baik. Ini semua ya itu nggak bisa kita sangkal bahwa ini terkait dengan proses yang terjadi. Baik, ya, yaitu terkait dengan proses Pilpres. Kemudian yang kedua soal Bawaslu. Bawaslu itu cara mereka menghindar dari laporan kita, ya. Itu mereka katakan bahwa sudah direkomendasikan kepada pihak yang bersangkutan. Selesai sampai di situ. Ya. Itu yang juga yang terjadi, itu yang bukti yang kita periksa betul secara baik. Ya, baik. Artinya mereka tidak memutuskan apapun, gitu loh ya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin saya kira Pak, ya. Sekali lagi kalau kita bicara tentang amicus ini, ya, mari kita lihat ini untuk kepentingan kita ke depan, ya. Bagaimanapun juga, ini adalah catatan sejarah buruk di dalam Pilpres di negeri ini. Ya. Apa kita akan rela itu terjadi? Baik, Pak. 18 pihak mengajukan diri sebagai amicus. Itu adalah pihak yang tidak punya kepentingan. Saya kira ini yang kita mesti lihat. Baik, Pak Magdir. Ya, baik. Terakhir juga mungkin sebagai tanggapan singkat dari Pak Marwarar. Kalau saya mengulang lagi bahwa memang kalau dikatakan ada satu proses yang salah, misalnya putusan nomor 90 itu adalah putusan judicial review yang menyangkut satu perubahan kebijakan perundang-undangan atau hukum yang sebenarnya seperti dikatakan Martin, betul dia adalah final and binding dalam arti kalau tidak cacat. Tetapi putusan 90 khusus secara otentik dengan putusan Majelis Kehormatan MK sudah menyatakan cacat karena ketuanya memiliki kepentingan kekeluargaan tetapi memutus, sehingga menurut pasal 17 ayat 5 dan 6 putusan seperti itu
di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dikatakan tidak sah. Baik. Tetapi dibawa dia dalam proses pendaftaran. Yang menjadi persoalan, putusan MK itu meskipun mengikat dikatakan seandainya pun, kalau menyangkut pengujian undang-undang, alamat daripada putusan MK itu adalah pembuat undang-undang, yaitu DPR Oke. dan Presiden. Maka mereka harus memperbaharui dulu undang-undang yang bersangkutan sesuai dengan putusan MK, baru akan menjadi turunannya peraturan PKPU. Baik. Nah, oleh karena itu mungkin di dalam hal ini menurut saya selalu berulang-ulang mengatakan putusan 90 itu Ya. itulah merupakan buah pohon beracun di dalam darah pemilu Oke. kita. Baik. The fruit of the poisonous tree sudah masuk. Dan MK yang memulai, dia harus yang mengakhiri. Baik, Saya kira baik, Pak. begitu. Singkat saja, Pak langsung. Martin, singkat. Walaupun waktu saya mepet nih. Yang pertama, sejak kapan sengketa norma itu ya berkaitan dengan pihak gitu dalam hal ini. Ya, kita paham memang ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Coba kita baca lagi tentang konstitusi kita. Cawapres atau capres itu bisa menjadi capres-capres karena gabungan koalisi partai politik. Seandainya kita berbicara putusan MK, ya putus. Gibran tidak mendapatkan rekomendasi dari partai, apakah bisa dapat? Kan nggak bisa juga. Dan kemarin Partai Golkar sudah memperlihatkan kader-kader mereka yang umurnya di bawah 40 tahun pernah menjadi kepala daerah, itu banyak. Jadi sebenarnya putusan MK itu bukan untuk Gibran, baik. tapi memang Gibran yang punya nilai jual sehingga partai politik itu memberikan rekomendasi kepada Gibran. Itu fakta yang nggak bisa dibantah. Lalu yang berikutnya, yang kedua, mengenai tadi Pak Jokowi ngapain ke Jawa Barat gitu ya, ngapain juga ke Jawa Tengah. Saya bisa tanya sebaliknya, kenapa enggak? Karena hal-hal seperti ini sudah dilakukan Pak Jokowi dari zaman jadi wali kota, dari zaman jadi gubernur. Saya tahu Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu suka belusukan, makanya saya pilih beliau. Dulu jadi gubernur DKI. Lalu yang berikutnya mengenai Dipersingkat Bang Martin ya. mengenai tadi sejarah ya, sejarah karena ada amicus curiae, pemilih ini adalah pemilih terburuk. Sayangnya kalau saya baca ya dari jejak sejarah juga, jejak digital, setiap pemilu itu dianggap selalu jadi pemilu terburuk dengan catatan bagi para pihak yang kalah. Baik. Itu aja. Baik. Terima kasih. Baik. Terakhir, silakan Mas Agung dari sudut pandang politik penutup. Ya, demokrasi emang bising seperti ini. Tapi ini menyehatkan, ini bagus. Ini tanda bahwa check and balances kita akan terus bergulir seterusnya. Sehingga saya berharap baik 01, 03 ataupun 02 menjalankan mekanisme kebisingan ini secara rapi, secara terstruktur, sistematis dan masif agar apa? Agar masyarakat semakin cerdas, agar masyarakat tidak baperan, semakin dewasa bahwa ketika pemilu ada yang menang kalah wajar, ada yang bersengketa lumrah, dan ini semua harus kita lalui agar bangsa kita semakin lebih baik seperti itu. Baik, Mas Agung terima kasih. Sama-sama. Pak Marwar terima kasih. Bang Martin terima kasih. Pak Martin juga terima kasih sudah meluangkan waktunya dengan bergabung melalui daring. Kita akan tunggu nanti bagaimana keputusan dari Hakim MK 22 April mendatang.